Suasana penuh kepanikan dan kebingungan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia memang terasa semakin memasuki periode ketidakstabilan yang meningkat. Ketegangan antar negara terus bertambah, konflik bermunculan di berbagai wilayah, dan perang masih terjadi di sejumlah tempat. Di Amerika Serikat sendiri, perdebatan mengenai keamanan nasional, kekuatan militer, dan kemungkinan konfrontasi global semakin sering muncul dalam diskusi publik. Situasi ini membuat banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah umat manusia sedang bergerak menuju masa yang lebih berbahaya dalam sejarah modern? Hal yang semakin menarik perhatian adalah bahwa dalam periode yang sama, berbagai fenomena yang tidak biasa juga tampak mulai bermunculan. Dari makhluk laut langka yang tiba-tiba muncul ke permukaan, tornado dahsyat yang menerjang pemukiman warga, hingga suara-suara misterius yang terdengar dari langit di beberapa tempat di dunia. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat sebagian orang berhenti sejenak dan merenung. Apakah semua ini hanyalah kejadian alam yang kebetulan terjadi secara acak? Ataukah sebenarnya merupakan pengingat halus bahwa manusia mungkin sedang memasuki masa yang menuntut kita untuk lebih memikirkan kembali arah kehidupan kita? Jika Anda tertarik untuk memahami berbagai peristiwa yang sedang terjadi di dunia dan ingin menelusuri makna yang lebih dalam di baliknya, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan analisis berikutnya. Suatu pagi di sebuah jembatan pesisir, beberapa orang sedang menjalankan rutinitas olahraga mereka. Mereka berlari santai seperti biasanya. Namun ketika sampai di bagian tengah jembatan, salah satu pelari tiba-tiba melambat dan menoleh ke bawah, menatap permukaan laut. Awalnya ia hanya melihat sesuatu yang tampak seperti garis panjang berwarna perak yang bergerak di bawah air. Tetapi beberapa detik kemudian, ketika gelombang air berubah dan bentuk itu semakin jelas, beberapa pelari lain juga ikut berhenti dan menatap ke arah yang sama. Sesuatu yang tidak biasa sedang muncul dari laut. Tubuh makhluk itu sangat panjang, melengkung lembut mengikuti gerakan ombak. Permukaannya memantulkan cahaya matahari pagi sehingga tampak seperti pita perak yang berkilau. Di sepanjang punggungnya terlihat sirip merah memanjang dari bagian kepala hingga mendekati ekor, bergerak halus mengikuti arus air. Makhluk itu tidak berenang dengan cepat. Sebaliknya, ia bergerak perlahan seolah terbawa oleh arus laut. Sesekali kepalanya muncul sedikit di atas permukaan sebelum kembali tenggelam, memperlihatkan tubuh panjangnya yang berkelok di bawah air. Makhluk tersebut adalah oarfish, salah satu penghuni laut paling misterius yang pernah ditemukan manusia. Spesies ini dapat tumbuh hingga lebih dari 20 kaki panjangnya, bahkan dalam beberapa kasus para ilmuwan pernah mencatat individu yang mendekati 30 kaki. Namun yang membuat oarfish begitu menarik bukan hanya ukurannya yang luar biasa, melainkan juga habitat tempat ia hidup. Ikan ini biasanya tinggal di kedalaman laut yang sangat dalam, mulai dari ratusan hingga lebih dari 3.000 kaki di bawah permukaan air, wilayah yang hampir tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Karena hidup di kedalaman tersebut, manusia hampir tidak pernah melihat oarfish dalam keadaan hidup. Sebagian besar penemuan biasanya terjadi ketika ikan ini sudah terdampar di pantai atau ditemukan mati. Namun pada pagi itu, seekor makhluk dari dunia laut yang dalam justru muncul tepat di bawah jembatan pesisir, terlihat jelas oleh para pelari yang sedang berolahraga. Beberapa orang segera mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam momen langka tersebut. Yang lain hanya berdiri terpaku, menatap air dengan rasa heran dan berusaha memahami apa yang sebenarnya mereka lihat. Bagi sebagian besar dari mereka, itu adalah pertama kalinya melihat makhluk seperti itu secara langsung di alam liar, bukan hanya melalui foto atau film dokumenter. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa kejadian tersebut bukanlah satu-satunya laporan yang muncul. Tidak lama setelah itu, laporan serupa mulai bermunculan dari beberapa wilayah pesisir lain di Amerika Serikat. Nelayan dan warga yang tinggal dekat pantai mengaku melihat tubuh panjang berwarna perak muncul dekat permukaan laut. Beberapa ikan terlihat melayang dekat garis pantai, sementara yang lain hanya muncul sebentar sebelum kembali menghilang ke dalam air. Gambar dan video dari kejadian tersebut dengan cepat menyebar melalui media sosial. Dalam rekaman yang beredar, tubuh panjang berkilau dari ikan tersebut terlihat jelas di bawah sinar matahari, sementara sirip merah yang memanjang di punggungnya menciptakan pemandangan yang hampir terasa tidak nyata.
Dalam beberapa budaya pesisir dunia, oarfish memiliki julukan yang cukup terkenal, ikan pertanda kiamat atau doomsday fish. Dalam cerita rakyat Jepang dan beberapa tradisi masyarakat di wilayah Pasifik, munculnya makhluk laut dalam di kedekatan permukaan atau pantai sering dianggap sebagai pertanda bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi jauh di bawah dasar laut atau bahkan di dalam perut bumi. Namun tentu saja, ilmu pengetahuan modern memberikan penjelasan yang lebih rasional. Sejumlah ahli oseanografi berpendapat bahwa perubahan suhu air laut, pergeseran arus samudra, atau aktivitas geologis di dasar laut bisa saja mendorong makhluk yang biasanya hidup di kedalaman untuk naik lebih dekat ke permukaan. Meski demikian, bagi banyak orang yang menyaksikan langsung kejadian tersebut, hal yang paling menarik bukan hanya kemunculan ikan itu sendiri, tetapi juga waktunya. Belakangan ini, berbagai wilayah di dunia memang sedang mengalami perubahan alam yang terasa semakin tidak menentu. Dan ketika makhluk dari kedalaman muncul di hadapan manusia, sebagian orang mulai bertanya-tanya apakah itu sekedar pertemuan langka atau justru sebuah pengingat bahwa masih ada banyak kekuatan alam yang bekerja jauh di bawah permukaan dunia yang belum sepenuhnya kita pahami. Dalam Alkitab, laut sering digambarkan sebagai simbol kekuatan besar dan misteri yang berada di luar kendali manusia. Di dalam kitab Wahyu, tanda-tanda yang berkaitan dengan laut sering muncul ketika tatanan dunia yang dikenal manusia mulai mengalami goncangan. Hal itu tentu tidak berarti setiap fenomena alam harus ditafsirkan sebagai sebuah nubuatan. Namun, kitab suci sering mengingatkan bahwa alam terkadang dapat menjadi sebuah peringatan, sebuah momen yang membuat manusia berhenti sejenak dan merenung arah kehidupan mereka. Ketika makhluk langka dari kedalaman samudra tiba-tiba muncul begitu dekat dengan dunia manusia, mungkin pertanyaan yang perlu dipikirkan bukan hanya mengapa ia muncul, tetapi juga apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa tersebut. Wilayah yang lebih dalam di sekitar komunitas seperti Union City dan Three Rivers kemudian menjadi pusat dari badai besar yang bergerak melintasi beberapa wilayah di Branch, Cass, dan Saint Joseph County. Hanya dalam hitungan menit, lingkungan yang sebelumnya tenang berubah total. Atap-atap rumah terlepas seolah hanyalah lembaran tipis kertas yang diterbangkan angin. Pohon-pohon besar tercabut dari akarnya dan terlempar ke udara. Jalan-jalan yang biasanya sunyi tiba-tiba dipenuhi puing-puing, potongan kayu, logam, dan serpihan rumah yang hancur diterjang kekuatan badai. Di beberapa kawasan, kerusakannya begitu parah hingga hampir seluruh lingkungan tampak rata dengan tanah. Rumah-rumah yang telah berdiri selama bertahun-tahun kini hanya menyisakan fondasi kosong dan dinding yang runtuh. Bagi banyak penduduk, pemandangan setelah badai itu terasa seperti adegan yang biasanya hanya mereka lihat di layar televisi atau dalam laporan berita tentang bencana besar. Para ahli meteorologi menjelaskan bahwa tornado sebenarnya merupakan bagian dari pola cuaca alami di Amerika Serikat, khususnya di wilayah Midwest dan bagian selatan. Ketika massa udara hangat bertemu dengan udara dingin, pertemuan tersebut dapat memicu badai yang sangat kuat. Dalam beberapa kondisi tertentu, badai itu berkembang menjadi pusaran angin berputar yang sangat merusak, yang kita kenal sebagai tornado. Namun, yang membuat banyak orang memperhatikan peristiwa ini bukan hanya kekuatan badai tersebut. Yang lebih menarik perhatian adalah waktu terjadinya, serta rangkaian kejadian alam yang tidak biasa yang muncul dalam periode yang sangat berdekatan. Beberapa hari sebelumnya, makhluk laut dari kedalaman samudra secara tiba-tiba muncul di dekat garis pantai. Kini, di daratan, salah satu fenomena cuaca paling ganas di alam justru menyapu komunitas-komunitas manusia dan meninggalkan kehancuran. Bagi banyak orang yang mengikuti berbagai peristiwa ini, sebuah pertanyaan mulai muncul. Apakah semua kejadian ini hanyalah fenomena alam yang berdiri sendiri, masing-masing memiliki penjelasan ilmiah yang terpisah? Ataukah semuanya terjadi pada waktu yang hampir bersamaan karena alasan yang belum sepenuhnya kita pahami? Dalam Alkitab, daratan dan lautan sering digambarkan sebagai dua simbol besar dari kekuatan alam. Ketika kedua unsur ini menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, sebagian orang menafsirkannya sebagai pengingat bahwa manusia sebenarnya tidak sepenuhnya mengendalikan dunia tempat mereka hidup. Tentu saja, Alkitab tidak mengajarkan manusia untuk hidup dalam ketakutan terhadap setiap badai atau gangguan alam. Namun, banyak ayat mengingatkan bahwa peristiwa-peristiwa semacam itu kadang membuat manusia berhenti sejenak dan merenungkan betapa rapuhnya kehidupan serta arah yang sedang ditempuh oleh umat manusia.
Dan ketika gangguan alam tampak terjadi hampir bersamaan dari laut hingga daratan, beberapa orang mulai bertanya, apakah semuanya hanyalah kebetulan semata, ataukah alam memiliki cara tersendiri untuk menarik perhatian manusia? Tidak lama setelah peristiwa-peristiwa di laut dan di daratan itu terjadi, sebuah kejadian lain membuat banyak orang kembali terkejut dan menatap ke langit. Di beberapa tempat yang berbeda, orang-orang melaporkan mendengar suara aneh yang datang dari atas. Awalnya, suara itu terdengar seperti nada logam yang panjang dan bergema, dalam, bergetar, dan seolah berasal dari langit. Bagi sebagian orang, suara tersebut terdengar mirip dengan bunyi trompet atau sangkakala yang menggema dari balik awan. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat sumber suara tersebut. Namun, bunyinya cukup jelas hingga banyak orang menghentikan aktivitas mereka, mengangkat kepala, dan mencoba mendengarkan dengan lebih saksama. Beberapa saksi mengatakan bahwa ketika mereka melihat ke arah celah-celah awan yang terbuka, mereka sempat melihat bentuk-bentuk yang tidak biasa. Ada yang mengaku melihat bayangan yang menyerupai seseorang yang menunggangi kuda. Yang lain mengatakan mereka melihat sosok yang tampak seperti figur yang sedang mengangkat trompet ke bibirnya, seolah sedang meniupkan sebuah peringatan. Namun yang paling menarik perhatian bukan hanya suara yang terdengar di langit. Yang benar-benar dirasakan banyak orang adalah suasana pada saat itu. Angin yang sebelumnya berhembus perlahan tiba-tiba terasa meredah. Kebisingan kota yang biasanya terdengar di jalanan seakan memudar ke latar belakang. Banyak orang menggambarkan bahwa udara terasa sangat sunyi dan berat, seolah-olah seluruh lingkungan di sekitar mereka sedang menunggu sesuatu. Fenomena tersebut tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, suara itu perlahan memudar hingga akhirnya benar-benar menghilang. Namun, bagi mereka yang mendengarnya, pengalaman itu tetap melekat dalam ingatan, bukan hanya karena suara yang aneh, tetapi juga karena perasaan misterius yang menyertainya. Di dalam Alkitab, gambaran tentang bunyi sangkakala memiliki makna yang sangat khusus. Dalam banyak bagian kitab suci, suara sangkakala bukan sekedar bunyi biasa. Ia sering menjadi simbol peringatan, panggilan untuk bangun, dan tanda bahwa manusia perlu memperhatikan sesuatu yang penting. Kitab Wahyu misalnya menggambarkan bunyi sangkakala yang terdengar sebelum terjadinya perubahan besar di dunia. Bukan untuk menakut-nakuti manusia, tetapi untuk mengingatkan bahwa perjalanan sejarah tidak selalu berjalan secara acak tanpa makna. Terkadang, perubahan besar dalam suatu zaman membuat manusia dipaksa untuk melihat kembali diri mereka sendiri. Jika kita melihat dunia saat ini, tidak sulit menyadari bahwa banyak hal sedang berubah dengan sangat cepat. Konflik dan peperangan terus muncul di berbagai belahan dunia. Ketegangan antar negara semakin meningkat. Senjata dengan daya hancur yang jauh lebih besar daripada sebelumnya terus dikembangkan. Di saat yang sama, banyak orang percaya bahwa masyarakat sedang mengalami perubahan moral yang cukup mendalam. Nilai-nilai yang dahulu dianggap sebagai dasar keluarga dan komunitas mulai dipertanyakan. Perpecahan, kemarahan, dan berkurangnya rasa empati tampak semakin sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab telah lama memperingatkan bahwa sebelum masa-masa sulit dalam sejarah, dunia tidak hanya mengalami gangguan di alam, tetapi juga perubahan dalam hati manusia. Bukan hanya bumi dan laut yang mengalami pergolakan, sikap, pikiran, dan pilihan manusia juga ikut berubah. Namun, kitab suci menegaskan bahwa peringatan tidak dimaksudkan untuk membawa manusia ke dalam keputusasaan. Sebaliknya, peringatan tersebut adalah tindakan bagi manusia untuk berhenti sejenak, merenung, dan bertanya kepada diri sendiri ke arah mana sebenarnya dunia ini sedang bergerak. Mungkin saja, suara aneh yang terdengar di langit itu hanyalah fenomena alam yang jarang terjadi. Bisa jadi suatu hari nanti, ilmu pengetahuan akan menemukan penjelasan ilmiah yang jelas mengenai kejadian tersebut. Namun, terkadang hal yang paling penting bukanlah apakah kita mampu menjelaskan suatu peristiwa. Yang lebih penting adalah apa yang membuat peristiwa itu dipikirkan oleh manusia. Karena di dunia yang penuh dengan kebisinan dan aktivitas tanpa henti, manusia jarang benar-benar berhenti untuk mendengarkan. Dan jika ada saat-saat ketika langit seakan menggema dengan suara yang membuat orang-orang menatap ke atas, mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukan hanya dari mana suara itu berasal. Pertanyaan yang lebih dalam adalah apakah umat manusia sedang hidup di masa ketika mereka perlu terbangun sebelum perubahan yang jauh lebih besar dalam sejarah mulai terjadi.
Ketika orang-orang memperhatikan berbagai perubahan yang sedang terjadi di dunia saat ini, tidak jarang muncul perasaan cemas atau gelisah. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di berbagai tempat sering membuat banyak orang merasa dunia sedang bergerak menuju masa yang tidak pasti. Namun sepanjang sejarah, Alkitab selalu mengingatkan bahwa tanda-tanda yang muncul di alam atau gejolak dalam masyarakat bukanlah semata-mata untuk menimbulkan ketakutan. Lebih dari itu, peristiwa-peristiwa tersebut seringkali menjadi pengingat agar manusia berhenti sejenak dan merenungkan bagaimana cara mereka menjalani kehidupan. Salah satu kisah yang sangat dikenal dalam Alkitab adalah cerita tentang Bahtera Nuh. Pada masa itu, manusia digambarkan telah tenggelam dalam sikap egois, kekerasan, dan keserakahan. Banyak orang tidak lagi memedulikan keadilan maupun hidup dengan hati nurani yang bersih. Menurut kitab suci, kemerosotan moral tersebut akhirnya membawa dunia menuju kekacauan. Tetapi di tengah kondisi seperti itu, Nuh memilih jalan yang berbeda. Ia mendengarkan kehendak Tuhan, hidup dengan kejujuran, dan mempersiapkan dirinya menghadapi masa depan. Ia melakukan semua itu bahkan ketika banyak orang di sekitarnya mengejek dan meragukannya. Kisah tersebut mengajarkan bahwa dalam setiap generasi, manusia selalu dihadapkan pada pilihan yang sama, mengikuti arus mayoritas, atau tetap berdiri teguh pada apa yang benar. Ada pula kisah lain dalam Alkitab tentang sebuah kota bernama Niniwe. Kota itu dikenal karena kekejaman dan ketidakadilannya. Namun suatu hari, Nabi Yunus datang membawa sebuah peringatan. Hal yang mengejutkan terjadi. Penduduk kota tersebut tidak mengabaikan peringatan itu. Mereka justru berhenti sejenak, memikirkan kembali tindakan mereka dan memutuskan untuk berubah. Cerita itu menunjukkan bahwa bahkan ketika suatu masyarakat telah berjalan ke arah yang salah, perubahan masih mungkin terjadi selama orang-orang mau mendengarkan dan merendahkan hati mereka. Kisah-kisah tersebut bukan sekedar cerita dari masa lalu. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap memiliki makna yang mendalam bagi dunia modern saat ini. Ketika kita melihat berbagai konflik, peperangan antar negara, dan meningkatnya perpecahan di antara manusia, banyak orang merasa bahwa dunia semakin kehilangan rasa damai. Kemajuan teknologi dan kekuatan militer telah membuat umat manusia lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut juga membuat dampak dari keputusan yang salah menjadi jauh lebih berbahaya. Alkitab sering mengingatkan bahwa ancaman terbesar bagi suatu masyarakat bukan hanya bencana alam atau perubahan lingkungan. Bahaya yang paling besar justru muncul ketika manusia mulai melupakan nilai-nilai moral yang mendasar, seperti belas kasih, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama. Ketika nilai-nilai tersebut digantikan oleh keserakahan, kesombongan, dan kebencian, sebuah masyarakat dapat dengan cepat jatuh ke dalam kekacauan. Yesus pernah mengajarkan bahwa hal-hal terpenting dalam kehidupan bukanlah kekuasaan atau kekayaan. Yang paling penting adalah kasih dan pengampunan. Ia mengajarkan agar manusia mengasihi sesamanya seperti diri sendiri dan berusaha mencari perdamaian, bukan pertentangan. Ajaran tersebut mungkin terdengar sederhana, namun jika benar-benar diterapkan oleh banyak orang, dunia kemungkinan akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Pada kenyataannya, setiap individu sebenarnya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap dunia di sekitarnya daripada yang sering mereka sadari. Satu tindakan kebaikan, satu keputusan yang jujur, atau satu kata yang memberi semangat dapat menciptakan perubahan kecil dalam kehidupan orang lain. Dan ketika banyak orang memilih untuk hidup berdasarkan nilai-nilai tersebut, perubahan itu perlahan dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Mungkin inilah pesan yang lebih dalam yang ingin disampaikan oleh Alkitab. Tanda-tanda yang muncul di dunia tidak selalu harus dipandang sebagai ramalan tentang akhir segalanya. Sebaliknya, tanda-tanda itu bisa menjadi panggilan bagi manusia untuk terbangun dan kembali merenungkan arah hidup mereka.
Tanda-tanda tersebut mengingatkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengejar kekuasaan atau keuntungan pribadi. Kehidupan juga tentang menjalani hidup dengan tanggung jawab, menunjukkan belas kasih kepada orang lain, dan tetap berpegang pada iman. Di dunia yang dipenuhi ketidakpastian seperti sekarang, terkadang hal paling kuat yang bisa dilakukan seseorang bukanlah mencoba mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Sebaliknya, perubahan sering kali dimulai dari diri sendiri. Mulailah dengan bersikap lebih baik kepada orang lain, belajar lebih mudah memaafkan, dan berusaha mencari kedamaian melalui pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari.